Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita tahu bahwa vaksinasi mungkin akan dilakukan dalam waktu yang dekat dan ini tentunya menjadi salah satu alat kita untuk melawan COVID. Namun di luar itu, Anda dan saya juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M dan tentunya bicara vaksin ya sebagai salah satu tool tadi yang kita sebutkan di awal bahwa untuk melawan COVID, namun Anda tetap juga harus tetap waspada dan tetap jaga kesehatan karena mungkin akan butuh agak waktu lama untuk kita kembali ke saat-saat sebelum pandemi. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Telah tersambung bersama kami ada Bang Yahya Zaini di ujung telepon. Assalamualaikum Bang Yahya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bang Yahya, kita bicara Anda dari Komisi 9 ini ya, kaitannya dengan kesehatan juga kita tahu vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Bang Yahya sendiri apa yang ingin, mungkin catatan dari Komisi 9 sendiri terkait vaksinasi ke depannya? Iya, pertama kita atau saya sendiri sebagai anggota Komisi 9 tadi menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang telah menjamin vaksin COVID-19 untuk rakyat gratis. Dan beliau juga rela untuk menjadi orang pertama yang akan divaksinasi. Saya kira ini merupakan bukti komitmen beliau yang sangat kuat untuk mengutamakan keselamatan rakyat yang di depan. Baik. Sebagaimana yang beliau sering katakan, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Baik. Latinnya itu, salus populi suprema lex esto. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi berdasarkan peraturan Presiden untuk menyiapkan sekurang-kurangnya dua hal. Baik. Yang pertama, melakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebab menurut survei masih ada sekitar 30% masyarakat yang belum menerima untuk divaksinasi. Betul. Dengan berbagai sebab. Ini yang pertama. Yang kedua, juga harus menyiapkan sebaik mungkin rencana pelaksanaan vaksinasi. Baik dari segi tenaga kesehatannya, infrastrukturnya, puskesmas, sampai ke rumah sakit, maupun alat kesehatan, serta logistik. Cold chain-nya ini penting saya kira. Baik. Karena jenis vaksin yang akan kita gunakan di sini berbagai macam jenis. Dengan suhu yang berbeda-beda. Kalau Sinovac itu 2-8 derajat Celcius. Kalau vaksin Pfizer itu memerlukan di bawah 70 derajat Celcius. Jadi ini saya kira sangat tergantung kepada kesiapan kita, infrastruktur kita, alat pendingin mana yang akan digunakan, terutama untuk puskesmas yang jauh di daerah-daerah tertinggal. Oke. Baik, Bang Yahya, kalau bicara azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tahu vaksin akhirnya digratiskan seperti itu yang diumumkan Pak Presiden kemarin melalui kanal YouTube. Nah, kalau bicara ini, bagaimana Komisi 9 memastikan bahwa memang semuanya akan mendapatkan ini dengan gratis? Karena kita tahu bansos saja bermasalah seperti itu. Gimana dengan vaksin? How to make sure ini Bang Yahya, bahwa semuanya nanti bisa dapat gratis seperti itu? Ya, saya kira memang pertama pemerintah itu kan merencanakan 30% vaksin dari pemerintah gratis, yang 70% mandiri. Mandiri, betul. Ini yang saya tentang waktu rapat kerja dengan Kemenkes bersama dengan PPPOM, Menteri BUMN dan Dirut Bio Farma. Karena tidak adil di saat rakyat sedang susah kehidupannya, kok ada vaksin mandiri yang justru lebih besar dari vaksin yang gratis. Nah, dasar pertama nanti yang bisa digunakan adalah data PBI, peserta JKN BPJS Kesehatan. Ada sekitar 127,7 juta orang, yaitu peserta yang dibiayai oleh pemerintah, namanya peserta PBI. Peserta iuran yang digratiskan oleh pemerintah. Ini dasar yang pertama. Dan ini datanya relatif lebih valid saya kira. Baru nanti menginjak kepada data dari Adminduk saya kira yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini
basis datanya ada di Kementerian Sosial dan sudah digunakan selama ini untuk program jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi Anda, kita tadi dengan alasan itu bahwa memang ya mau tidak mau harus gratis. Karena kalau bicara ada 30% saja, gimana kita bicara azas keadilan kan, Bang Ya, Zaid? betul Ya. sekali. Aha. Memang masalah data ini di kita masalah yang krusial. Ya kan, bansos saja masih banyak yang tidak tepat Ya, sasaran. kita tahu. Tapi kalau digratiskan secara menyeluruh, saya kira akan lebih mudah. Oke. Karena orang tinggal mendaftar saja, ya kan, Baik. di tempat-tempat yang ditentukan baik rumah sakit maupun puskesmas ya. Ya, karena lebih baik kita mencegah daripada menanggung hasil yang mungkin akan 2 kali lipat merugikan kita, Bang Yahya ya. Iya betul. Kalau kita- Dan vaksin ini kan akan dilakukan 2 kali, ya kan. Bukan sekali tapi 2 kali. Ya, betul. 2 kali suntikan seperti itu. Data pemerintah yang akan dikenakan ini kan orang yang berusia 18 sampai 59. Diperkirakan kurang lebih 107 juta orang. Baik. Jadi tidak semua, ini ketentuan dari WHO. Dan ini juga memerlukan penjelasan kepada masyarakat. Ya. Kenapa hanya orang yang berusia 18 sampai 59 tahun? Bagaimana dengan anak yang usia milenial, kemudian bayi dan anak kecil, dan orang-orang yang sudah lansia. Baik. Dan ini saya kira memerlukan penjelasan yang tidak gampang. Baik. Jangan sampai nanti ada protes dan penolakan dari masyarakat. Lagi-lagi kita bicara sosialisasi ya Bang Yahya, bahwa ini Iya, penting betul. sekali. Sebelum nanti langkah awal, ada baiknya untuk tadi sosialisasi terus dicorong di semua corong, di media, RT, RW semuanya harus gerak ya Bang Yahya ya untuk di zaman media sosial sekarang ini, di era demokrasi yang terbuka, kebijakan yang baik saja tidak cukup Baik. tanpa diikuti oleh strategi komunikasi publik yang baik dan terencana. Ini sudah berkali-kali saya ingatkan kepada pemerintah, terutama mitra Komisi 9, agar setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya direncanakan juga strategi komunikasi politiknya kepada masyarakat, sehingga tidak sampai nanti menimbulkan penolakan-penolakan atau keberatan dari masyarakat. Paling tidak ada beberapa pekan sebelum hari H untuk tadi sosialisasi, karena kita tidak ingin saya public kira, distrust dong. Oke. Bulan-bulan kalau perlu. Nah, Ini tidak kalau masalah. kalau memungkinkan. Iya, saya kira mulai tahun 2021 harus segera dilakukan sosialisasi, baik di berbagai media maupun di lapangan. Oke, Bang Yahya, kalau bicara juga terkait dengan masyarakat yang tadi Anda menyebutkan, masih ada sekitar 30% yang mungkin ragu-ragu untuk menolak divaksin. Ini juga kaitannya dengan sosialisasi, namun juga ada kaitan dengan data-data yang beredar bahwa vaksin sendiri ya efektivitasnya berbeda-beda. Komisi 9 sendiri, bagaimana Anda dan mitra ini meyakinkan atau mencoba untuk menggait yang 30% ini agar mau divaksin dan tadi kita sama-sama bergerak gitu? Iya, memang ini tugas daripada BPOM untuk memberikan persetujuan terhadap vaksin yang akan digunakan. Baik. Persoalannya adalah vaksin Sinovac yang diimpor 1,2 juta dan akan datang lagi 1,8 juta, ini belum mendapat persetujuan dari BPOM. Karena sampai sekarang uji klinis tahap ketiga yang dilaksanakan UNPAD bersama Bio Farma di Bandung belum selesai. Nah, setelah selesai nanti baru ada persetujuan dari BPOM. Ini yang ditunggu oleh masyarakat dan sudah diingatkan oleh Komisi 9. Jangan sampai nanti ya kan terlambat kita memberikan persetujuan. Dan ini harus dilakukan karena prinsipnya itu pertama harus aman. Ya. Aspek keamanan itu sangat penting. Yang kedua dari segi mutu. Yang ketiga dari segi efekasi atau kemanfaatannya atau kemujarabannya. Kalau memang sudah ujiannya nanti, uji klinisnya itu sudah dilaksanakan dan dinilai oleh BPOM benar-benar sesuai dengan yang ditentukan, maka bisa diterapkan secara aman. Baik, kita tunggu langkah selanjutnya dari BPOM dan juga mitra tadi. Dan Bang Yahya, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk teman-teman di Komisi 9. Terima kasih juga sudah menyuarakan tadi untuk vaksin gratis. Sama-sama. Ya, terima kasih sama-sama. Karena kita ingin semuanya dapat hak yang sama, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Yahya. Warga masyarakat setelah mendapatkan penjelasan yang benar dari pemerintah, tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi. Baik, Bang Yahya, terima kasih. Selamat. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat ya, Bang. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya. Demikianlah perbincangan kita bersama anggota Komisi 9 DPR RI,
Bang Yahya Zaini dan kita akan kembali di Indonesia Bicara sesaat lagi.